Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjudat. Alhamdulillahilladzi khalaqa kullal mawjudat wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada subuh ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam materi fikih. Berbicara mengenai fikih, fikih itu adalah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, adalah pemahaman. Laku bahasa ogi paham. Jadi kalau berbicara mengenai pemahaman, tentu mega tupahan na tahu tentu banyak pemahaman. Kita kenal dalam dunia Islam ada yang namanya mazhab. Jadi ada 4 mazhab yang tersebar di seluruh dunia Islam, dan itu keempat mazhab ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi pemahaman mereka tentang syariah Islam itu tidak lepas dari pemahaman Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi keempat mazhab ini cocok mana? Cocok. Jadi ada mazhab yang kalau subuh edek nak kunut, dia tidak kunut. Ada juga mazhab kalau subuh dia kunut. Cocok mana ngiro? Nah, ketika kita berbicara mengenai fikih, naseng Andre Gurutta itu tawe malappa patinna iro atie makanja patarima iro kada iro sininna iro anunna tu panditan tak cocok mana, karena ada semua dalilnya. Jadi baik, kita akan memasuki materi fikih kita. InsyaAllah pada subuh ini akan membaca kitab yang namanya Kifayatul Akhyar. Kitab ini dikarang oleh ulama besar yang namanya Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Ad-Damaski. Jadi kitab ini dikarang pada 9 Hijriah. Jadi mitani kita dan ini kitab berdasarkan mazhab Syafi'i, tetapi beliau juga menjelaskan pendapat-pendapat mazhab yang lain. Baik, kita mulai dulu halaman yang ke-6, bab Kitabut Thaharah. Jadi bab yang menjelaskan tentang bersuci, mapi pacing sebahasa ugitna. Jadi bersuci ini dijelaskan dalam kitab ini. Maka bersuci itu kalau dari segi bahasa an-nazafah, mapi pacing, kebersihan, berdasarkan dengan qaulu tahartu thawbah. Ada orang dalam bahasa Arab itu dia bilang, saya membersihkan pakaian saya. Tapi kalau bersuci dalam
pengertian syariah. Jadi tadi itu dalam pengertian lugah atau bahasa. Kalau taharah dalam pengertian syariah itu oraful hadas, yaitu mengangkat hadas. Apa tarakka iru hadase, atau menghilangkan hadas atau najis. Riasan taharah. Jadi bersuci dalam Islam itu dari pengertian syariah itu adalah itu raf'ul hadas atau izalatu, itu mengangkat hadas atau menghilangkan hadas atau najis itu dengan bisa dengan mandi, bisa dengan berudu, bisa juga dengan tayammum. Nah ini penting sekali kita tahu. Ya, harus kita tahu ini karena ini adalah pintu untuk memasuki ibadah kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah muallif buku ini menjelaskan begitu, dia langsung masuk ke pembahasan al-miyahul ladzi yajuzu biha at-tathhir. Jadi dia menjelaskan tentang air-air, jenis air atau sarana yang dipakai bersuci. Dia menjelaskan dulu ada beberapa jenis air di sini, ada 7 yang boleh kita pakai bersuci. Di antara air yang disebutkan di sini adalah air hujan, air sungai, air laut, air sumur, mata air, air es, dan air salju. Ya, itu semua boleh kita pakai bersuci. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan itu, saya ingin jelaskan dulu age yasang hadas. Apa yang dimaksud dengan hadas dan najis? Saya jelaskan hero. Karena hadas itu pengertian dalam fikih. Tani hadas. Jadi ada pengertian dalam fikih itu yang disebut hadas. Kalau hadas itu dalam pengertian fikih itu kotoran, rotak. Tapi bukan kotoran dalam bentuk yang kelihatan, kotoran dalam bentuk maknawi. Jadi kalau orang dalam istilah fikih itu dikatakan berhadas, orang itu kotor. Tapi tania alena marota, agan naru marota. Apa yang kotor itu? Jadi jiwanya, ruhnya, hatinya yang kotor. Jadi nanti bersih itu setelah kita mandi atau berudu atau bertayamum. Apa-apa yang menyebabkan orang berhadas. Jadi karena hadas itu dibagi oleh bagi tu pantitata iro kada iro sengi hadas, bukan hadis Nabi ini ya, hadas. Ya. Jadi beda hadis, beda hadas. Jadi hadas itu ada hadas besar dan ada hadas kecil. Yang menyebabkan orang berhadas itu artinya menyebabkan jiwanya kotor, ruhnya kotor, dan harus dibersihkan dengan mandi, wudu atau tayammum. Itu diantaranya adalah kita membuang air, ya, air besar, air kecil, berhubungan suami istri atau junub, atau perempuan kalau haid, atau perempuan habis melahirkan, itu semua berhadas dan harus diangkat itu dengan mandi. Jadi kalau hadas besar itu harus diangkat dengan cemme pitawe. Ini nanti ada air-air yang digunakan untuk mandi ini. Kemudian kalau hadas kecil bisa diangkat dengan berudu, majene ki, harus ki majene. Kemudian kalau hadas besar ini biasa tuh anda guru tak jelaskan kada, kalau orang tidak mampu atau menurut pandangan medis bahwa orang ini tidak boleh kena air atau tidak ada air, boleh dia tayamum. Wadi matayamum tawe, saya berhadas ki, kemudian kita tidak boleh kena air atau tidak mendapatkan air. Dibolehkan dalam syariat kita matayamum itawe. Cuman
itu ya sengi tayamum tidak mengangkat hadas, dekna mengangkat hadas. Coba kalau kita lihat niat nairana kumat tayammum itawe nawaitu tayammuma listibahatis shalah, maniak ka mat tayammum mapaharusu sumpaja, dia itu na mengangkat hadas mapaharusu mi. Artinya nanti kalau kita boleh menggunakan air atau kita dapat air untuk niwai ewat dini tawe ceme, tetapi boleh kita salat, boleh kita tawaf. Karena kalau orang berhadas itu banyak dijelaskan oleh Andre Gurutta, maka di antaranya itu tidak boleh orang salat dan orang tidak boleh tawaf. Dia nawat di tawaf, Pak. Dijelaskan di sini tawaf karena salat dengan tawaf itu sama. Ada apa ada? Dia harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Cuma perbedaannya itu perbedaannya sempajangi sebawa tawaf naku kalau salat tidak boleh terlalu banyak gerakan. Kalau kita tawaf boleh kita jalan, boleh kita jalan-jalan, ya tentu kita jalan-jalan kalau tawaf ya. Tentu juga ada orang yang dipandu, diangkat itu. Kalau tawaf boleh kita minum sambil tawaf. Kalau haus boleh kita minum, boleh kita berbicara dengan orang-orang yang ada di samping kita. Tetapi nak mas sempajang itawe batal itu sempajata nak bicara ki batal ya, itu perbedaannya. Jadi hadas itu ada hadas besar dan ada hadas kecil. Perlu irisengiro bagaimana yang dimaksud dengan hadas besar, hadas kecil. Irisengi hadas seperti yang saya jelaskan tadi, kotoran. Cara membersihkan kotoran jiwa itu, kotoran hati kita itu adalah kalau kita hadas kecil mak jenek ki. Jadi nak pura ki metu, pura ki kalau kita sudah buang air besar, air kecil atau nasat topan ritata, ada sesuatu yang keluar dari dua jalan. Itu harus kita berudu jenek ki. Kemudian kalau biasa ya, yang biasa membatalkan wudu itu kalau kita sentuh kemaluan kita atau dubur kita dengan telapak tangan, kita sentuh itu juga batal. Biasa tuh tahu deh ganis ini, biasa ada orang tidak tahu itu, biasa makati anuna nakakang kenapa tame lalang ya mina kuisaliwangi. Kalau di luar saja kita garuk begini itu tidak batal, tetapi naku tidak ada yang lapisi itu ya, masuk ke dalam itu, dia sentuh itu kemaluan itu batal. Jadi tabe manual itu naku bicara pikir tahu agak nasang oge, agak macam pila. Jadi baik anu tak ikatani atau anunna tahu misalnya angkana tak temi atau jambangi yang bisai batal itu anu tak batal jenek tak ya muan aku aja tak bisai atau palopot jarita atau bukan telapak tangan yang cuci, ini punggungnya tangan ini pakai gosok itu pantatnya anak kita, itu tidak batal. Karena kalau menyentuh najis itu tidak membatalkan wudu. Dek nama membatalkan wudu, nak gesaki najis. Cuman najis itu harus dicuci. Mega. Jadi itu ya sange pikir pahangi pakai berkembang terus. Jadi dek nawat ditawe tidak kaku itu pikir. Jadi pada zaman Nabi, pada zaman sahabat itu berkembang terus yang namanya fikih itu. Jadi harus dipahami ya. Kemudian yang membatalkan wudu itu engkato topan ditata, maka dah kalau bersentuhan ya topan ditata, maka dah kalau kita sentuh yang bukan muhrim
itu batal wudu kita. Engkau tahu kada dek, tidak membatalkan kalau bersentuhan. Cuman dia jelaskan bahwa kalau bersentuhan itu laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya disertai dengan syahwat itu membatalkan. Syahwat itu membatalkan. Ya mua nasan aku dek na bersyahwat itu tidak membatalkan. Angkatoan reguruta maka dah engka syahwatna dek syahwatna kalau bersentuhan itu membatalkan. Itu semua ada dasarnya dalam Al-Quran, ada dasar mereka berpendapat, begitu pula dalam hadis kemana. Kemudian diantara yang mewajibkan orang berhadas, artinya ketika melakukan seperti itu adalah berhubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri mesugi atau tidak, ya apakah keluar mani atau tidak, itu mewajibkan dia mandi. Artinya dia berhadas, hadasnya ini hadas besar, dia harus mandi. Apa biasa kamu tanah ini aku dek nama ustaz, ya biasa kalau kursus di kantor, kalau mimpi menipiki, ya dalam mimpi itu kita melakukan hubungan tetapi tidak ada yang keluar. Kata Rasulullah SAW dijelaskan kepada perempuan kama kundrai makutana, ya Rasulullah, ya makundrai aku menipi, apakah dia harus mandi? Nasa nabitan aku engkau wai muruntu ada air, itu wajib mandi. Tetapi kalau dek nama nipi tahu yang penting seruntu iro, yang penting seruntu iro bekas buah pedang itu wajib mandi, ya terutama pengantin baru ya. Kemudian yang mewajibkan mandi itu haid, ya makun raya haid. Kalau haid yang perempuan itu kapan kita berhenti haid harus mandi. Ya biasa Andre Gurutta itu dia jelaskan bahwa kalau haidnya perempuan itu biasa sampai paling lama itu 2 minggu 15 hari. Lebih dari itu darah istihada namanya, darah penyakit. Dia harus mandi lalu disumbat itu lalu salat, karena bukan lagi darah haid itu, dia harus mandi. Jadi rumah kunraya harus dijelaskan di sini bahwa anakku berpaja nih haid. Kalau itu dijelaskan ke anak tak itu, anak tak yang sudah haid itu kada anakku paja nih haid, dia harus mandi langsung. Dia nawat di kada misalnya elei napaja kalau pagi dia berhenti haid, dia bilang sore pih karena dingin kalau pagi, tidak boleh berhutang itu. Dia harus mandi pada saat itu baru dia salat. Misalnya jam berapa, duhur misalnya berhenti haid, tidak boleh dia tunggu asar, berhenti harus mandi langsung salat duhur. Kemudian setelah dia melahirkan itu makun raya bu naku, kalau dia selesai melahirkan dia harus mandi nifas namanya. Dan itu di sini nanti ada penjelasan, kita tunda dulu penjelasannya, kita jelaskan dulu beberapa jenis yang menyebabkan orang mandi atau berhadas. Kemudian diantaranya juga orang berhadas itu biasa kalau gila, hilang akal, atau biasa matin roki, terutama yang sejumai hati-hati ki matin rogaki lalang masih gie emang kalinga ketoba tapi matin roki nasa ngandai gurupta ya nuku matin roki tahu nah tak bongkang itu ya terangkat itu pantat ketika kita duduk itu batal itu jene. Kita harus berwudu karena kita berhadas. Alasannya nasa Nabi Muhammad SAW kada itu matae pasiona, mata itu adalah pengikatnya dubur. Jadi ketika orang tidur itu maka dubur itu terbuka. Tetapi ketika kita pantat kita itu rapat ke lantai, itu dubur tidak terbuka.
Makanya dijelaskan bahwa ketika kita tidur itu tertidur dijaga ini supaya tidak terangkat itu pantat. Jadi banyak. Jadi kalau fikih ini luas, panjang, lebar, dalam pembahasannya. Jadi masih dalam hadas ini biasa Andre Guru tak dijelaskan itu bahwa kalau orang berhadas itu diantaranya itu dia tidak boleh masuk masjid. Dia ditama masjid terutama itu naku haid itu makun raya, dia tidak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan begitu, sama sekali tidak boleh masuk masjid, tidak boleh baca Al-Quran. Ada yang menjelaskan kata dek namaga tama masjid naku berhadas si tahu. Ada semua dasarnya, ada semua dalilnya. Alasannya ya kada pada zaman Rasulullah SAW yang membolehkan itu bahwa orang berhadas itu boleh masuk masjid. Jadi ada 3 pendapat itu. Ada yang sama sekali tidak boleh, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh disentuh itu Al-Quran, tidak boleh masuk masjid itu ya orang yang berhadas. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua bahwa orang yang berhadas itu tidak boleh masuk masjid, tetapi kalau melintas di masjid boleh, sekedar melintas karena terpaksa, tidak ada jalan lain misalnya, boleh. Ada yang mengatakan boleh sekalipun dia duduk di masjid mendengarkan pengajian dalam keadaan haid, boleh, dia bilang begitu. Dasarnya pada zaman Rasulullah SAW ini ketika penaklukan kota-kota yang ada di sekitar kota Madinah itu, Rasulullah ia mengirim surat ke raja-raja di sekitar kota Madinah itu sehingga mereka datang semua, termasuk orang-orang Najran, orang-orang Nasrani ya, Yahudi datang semua ke Madinah. Dan di Madinah itu Nabi menemui mereka itu di masjid dia terima. Orang-orang kafir yang masuk Islam itu semua ditemui oleh Nabi itu di masjid. Nah, dengan dasar ini ya boleh orang-orang kafir, karena jelas kalau orang kafir itu pasti junub. Jadi begitu dasar. Jadi ada semua dalilnya. Jadi orang berhadas ini tetapi makanja ya naku nasang Andre Guruta itu tahu ya makanja naku manini. Ya dalam beragama itu bagus kalau kita betul-betul ada namanya kehati-hatian. Jadi ini hadas, kalau orang berhadas itu cara mengangkatnya itu adalah berudu. Jadi naku majineki ya, ketika kita selesai berudu itu terangkat itu. Ya kalau hadas kecil diangkat dengan wudu, bersih itu roh kita, bersih itu jiwa kita. Makanya itu Nabi ta edek tu nengka tidak pernah terlepas dari wudu. Batal wudunya langsung berudu. Bahkan dalam salah satu riwayat dalam hadis itu bahwa Nabi itu biasa dia pakai itu wudu salat isya itu dipakai salat subuh. Ulama-ulama yang lain itu seperti Imam Ibnu Hanbal, Imam Abu Hanifah begitu semua. Ya, Imam Syafi'i, mereka dalam berudu ini mereka selalu menjaga, karena dia melihat bahwa kotoran itu diangkat dengan wudu. Makanya nak majenne ki pakan jari, ya pakan jari cara tamak jenne. Nanti kita bahas pada penjelasan selanjutnya. Kemudian najis. Jadi ada namanya hadas, ada namanya najis. Kalau hadas itu adalah kotoran yang tidak terlihat, maknawi namanya. Ada namanya najis. Kalau najis itu yang kelihatan. Jadi najis ini dibagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah namanya, najis ringan. Ada mughalladha, najis berat. Ada najis mutawassitah. Jadi yang namanya najis ringan itu kencingnya anak laki-laki. Ya bukan anak perempuan ini ya.
anak laki-laki yang masih menyusu ke ibunya, ya tidak ada makanan lain dimakan kecuali air susu ibunya. Nah itu cara membersihkan, dijelaskan itu berdasarkan sahabat melihat Rasulullah SAW itu dipercikan saja air, diambil air kemudian yepirihiro, dipercikan, dibasahi saja itu, ya tidak perlu dihilangkan itu bendanya, karena kalau menghilangkan najis itu ada 3 caranya. Jadi pertama dihilangkan bendanya, kemudian warnanya, kemudian yang ketiga baunya. Jadi 3 itu cara menghilangkan najis. Bendanya harus diangkat, kemudian yang kedua warnanya, ketiga baunya harus diangkat itu. Nah ini kalau najis ringan ini nakut teme anak tadi makunrei atau bapak-bapak sebentar gendong itu anaknya anak kencing itu, kalau anak yang belum masih menetek ke ibunya, belum ada makanan lain kecuali dari susu ibunya, itu hanya diperciki itu, dipaciri mirwai. Kemudian najis mughallazah, najis mughallazah itu najis berat, itu anjing dengan babi. Hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Jadi babi dengan anjing itu najis berat itu. Dalam salah satu hadis kata Rasulullah SAW, idza walagha al-ina'i ahadikum, idza walagal qalbu ina'i ahadikum, jika bejana kalian itu dijilat anjing, nale pak iro asue, itu harus dibersihkan dengan 7 kali. Bersihkan dengan tanah, kemudian dicuci 7 kali itu, bersihkan. Disapu iro tanah, igo iro tanah, baru kita bersihkan. Jadi 7 kali, air diselingi dengan debu tanah. Jadi ini najis mughallazah, najis berat. Maksudnya itu caranya membersihkan itu. Kemudian najis mutawassita, ya seperti kencing, kotoran, itu semua najis mutawassita yang cara membersihkannya itu najisnya harus diangkat. Kemudian itu tadi warna dan baunya harus hilang. Kemudian najis ini biasa Rasulullah SAW dia jelaskan kepada sahabat. Rasulullah SAW lewat suatu, karena diantara yang jenis-jenis najis ini seperti darah, kemudian bangkai, ya dalam Al-Quran itu hurrimat alaikumul maitata, jadi bangkai itu semua jenis bangkai itu adalah najis kecuali nasanabita bangkai manusia, ya kuang ketomate itu bangkai. Kemudian yang kedua bangkai binatang yang hidup di laut, balewe, nakumate, itu najis. Kalau darah, ya termasuk darahnya, bukan najis itu kalau ini ikan, cuman perlu kita jaga itu kalau kena pakaian. Jadi bangkai. Kemudian darah, ya najis semua itu darah. Ya ini persoalan darah ini yang banyak dijelaskan dan banyak paham di situ tentang darah. Jadi kalau darah misalnya nana itu najis. Cuman penjelasan darah di situ yang jenis najis itu adalah darah yang mengalir. Kalau darah yang hanya sekedar misalnya ada anak muda jerawatan dia pencit begini, nah keluar darahnya itu bukan najis. Atau binatang yang tidak punya darah, misalnya lalat atau kutu, itu tidak najis. Darah yang dianggap najis itu adalah darah yang mengalir. Darah kalau masih di tubuh kita tidak najis itu, kecuali kalau dia keluar mengalir itu najis. Ya najis kalau sudah mengalir. Kemudian ya dalam Al-Quran hurrimat alaikumul maita walahmal khinzir, ada juga di ayat lain itu menjelaskan bahwa innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijzun min amali syaitan. Di antara kotoran itu dijelaskan dalam Al-Quran itu bahwa innamal khamru khamar,
Jadi kalau tua pahit ini atau whisky atau minuman keras itu yang memabukkan itu najis, yang tidak boleh tersentuh pakaian itu. Cuman persoalannya begini, sekarang kan berkembang ada namanya alkohol itu. Sudah dikaji itu, sepakat para ulama bahwa alkohol itu termasuk benda yang memabukkan, makanya haram. Cuman najisnya ini bagaimana? Najisnya ini karena dalam Al-Quran itu innamal khamru wal maisir wal ansab wal rijzun, kotoran. Jadi terbagi dua lagi topan ritata itu, bahwa kalau khamar itu atau minuman keras itu, seperti terutama alkohol lah ya, alkohol itu karena ada yang mengatakan bahwa itu najis. Makanya kalau misalnya parfum itu yang ada alkoholnya, dia bilang tidak boleh dipakai itu. Ada alkohol ada parfum yang non alkohol, ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan bukan. Jadi alkohol itu yang dianggap sebagai memabukkan dan dalam Al-Quran itu adalah kotoran, najis. Dia bilang najisnya itu bukan najis yang kelihatan, tetapi maknawi namanya. Maksudnya karena dasarnya mereka begini, kalau kita pakai parfum itu yang ada alkoholnya itu tidak apa-apa karena ya najis maknawi namanya. Najis dalam arti jelek, buruk dalam pandangan agama, tetapi bukan najis dalam bentuk benda. Dia bilang begitu. Dia dasarnya begini. Pada zaman Rasulullah SAW itu setelah turun Al-Quran menjelaskan bahwa khamar itu adalah hal yang memabukkan dan diharamkan dalam fajtanibuhu la'allakum, jauh itu ya, sudah diharamkan. Langsung sahabat waktu itu dia tumpahkan itu minuman keras mereka itu, dia tumpahkan di jalan-jalan itu. Bahkan ada salah seorang sahabat itu dia tumpahkan di depan Nabi. Nabi tidak tegur itu, Nabi tidak melarang itu bahwa kamu harus satukan di suatu tempat karena ini najis, tidak boleh diinjak orang ya, karena waktu itu dia tumpahkan. Sementara jelas dalam sejarah itu bahwa di antara sahabat yang datang ke masjid itu ada yang tidak pakai sandal. Ini tentu kalau najis kata Rasulullah, tentu jangan tumpahkan di situ karena orang injak nanti. Tapi Rasulullah tidak melarang itu. Dasar inilah yang mengatakan bahwa kalau alkohol itu bukan najis, tetapi najis maknawi dalam bentuk buruk, kotor, jelek, begitu maksudnya. Ya, jadi boleh kita pakai kalau terpaksa. Boleh kita pakai parfum yang beralkohol itu, tetapi lebih bagus kalau bukan beralkohol. Banyak pilihan ya sekarang. Ya, saya kira apa yang kita pelajari pada subuh ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mari kita sama-sama baca doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma. Allahumma inna nas'aluka dawaman ni'mah wal afiyah wa husnul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana ya Allah bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.